Salam Bapak Ibu saudara semua. Kita bersyukur ada pada hari ini di rumah Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara dalam doa 10 malam. Saya berharap saudara boleh hadir lagi sebentar malam saudara, supaya ada berkat Tuhan. Juga Tuhan siapkan bagi kita semua. Kita dengar firman Tuhan dari kitab Bilangan. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Mari saya undang kita semua kembali bangkit berdiri. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 kita baca bergantian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu mendekati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang senang dengan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, sebab dia akan dikatakan diberkati. Saudara, kita melihat dalam perikop ini bagaimana Tuhan memberkati umat Israel. Catatannya umat Israel. Berkat ini turun ketika umat Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan di padang gurun. Dalam perjalanan itu ada banyak sekali masalah. Kekurangan air, panas terik, ancaman binatang buas. Mereka ada di antara dua keadaan. Masa lalu yang menyakitkan memang sudah di belakang, tapi masa depan belum kelihatan, tidak ada kepastian. Dalam padang gurun itu mereka mengalami banyak sekali kesulitan, tidak seperti zaman sekarang. Mereka tidak tahu arah yang jelas, sebab pada waktu itu belum ada Google Map, belum ada kompas. Tidak ada yang pasti, saudara. Sehingga ketika mereka kekurangan air, mereka tidak memiliki alat untuk mendeteksi apakah di daerah tertentu itu ada air. Tidak ada. Mereka tidak tahu apakah di balik batu yang ini ada hewan yang berbahaya. Mereka tidak tahu. Tidak ada kepastian. Sehingga ada kalanya mereka bertengkar, komplain kepada Nabi Musa, si pemimpin yang besar itu, saudara kasih. Kadang hidup kita seperti itu, saudara. Kita melihat masa lalu kita, seolah-olah kita berpikir, saya ingin kembali seperti dulu, sepertinya lebih enak. Kita ada di masa sekarang pun kita menghadapi banyak hal. Kita tidak ada kepastian menghadapi hidup ini. Saudara boleh melihat banyak kesulitan, terus bertambah kesulitan. Kesulitan memperoleh pekerjaan, kesulitan dengan kesehatan, kesulitan dengan kebutuhan ekonomi kita, banyak lagi masalah. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan dari pemerintah. Tidak ada jaminan dari orang tua kita, orang tua anak-anak kita. Tidak ada jaminan dari orang tua tentang hari tuanya bagaimana. Apakah nanti akan baik-baik saja bersama anak-anak dan lain sebagainya. Tidak ada jaminan. Ke depan kita tidak tahu bagaimana. Di belakang sudah berlalu banyak hal yang menyakitkan. Dan dalam perjalanan sekarang ini tidak ada kepastian. Apakah saudara pasti? Apakah nanti anak-anak kita boleh menyelesaikan segalanya? Tidak ada yang pasti. Apakah semua sehat-sehat saja? Tidak tahu. Apakah ekonomi kita bisa stabil atau bertambah? Tidak ada yang tahu. Dan dalam keadaan kesulitan itu, bangsa Israel mendapat pesan daripada Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan umatnya. Catatan saudara bahwa firman ini turun kepada bangsa Israel. Artinya bangsa pilihan Tuhan yang sedang bergerak dari masa lalu Mesir ke masa depan yang belum jelas, tapi mereka harus melangkah dengan iman.
Kita juga dalam perjalanan ini, saudara, kita tidak tahu masa depan, tetapi mari kita belajar melangkah dengan iman. Bagaimana kita melangkah dengan iman? Dengar apa kata Tuhan nomor satu. Tapi saudara, tidak semua orang bisa mendengar suara Tuhan. Perjalanan itu hanya orang tertentu, yaitu nabi. Dan nabi itu adalah tentu yang diurapi, memiliki kuasa Roh Kudus. Seperti Musa, dia sudah dipilih oleh Allah, sudah diproses oleh Allah. 40 tahun di istana Firaun, 40 tahun dengan mertua, dan 40 tahun di padang gurun membawa orang Israel. Sangat lama dia. Dan di masa tuanya dia memimpin bangsa Israel ya, dengan kekuatannya yang sangat terbatas. Dipanggil oleh Tuhan naik ke Gunung Sinai dan terima 10 firman Tuhan. Wajahnya bersinar, dan tidak ada orang yang bisa tahan melihat sinar kemuliaan daripada Musa ketika turun dari gunung. Sebab sinar kemuliaan Allah memenuhi dirinya orang yang diurapi, dan itu menyinari bangsa Israel, dan bangsa Israel tidak sanggup melihatnya. Dan ketika Musa naik ke atas gunung Tuhan itu, gunung itu bernyala, memancarkan api, saudara, dan setiap hewan yang mendekat ke gunung itu pasti mati. Itulah kemuliaan Allah. Nah, suatu kali Tuhan melihat bangsa Israel mulai bermacam-macam. Apa Tuhan katakan sebagai pemimpin itu supaya tidak dia berputus asa? Dia tetap pegang. Ayat ini berkata, Tuhan berfirman kepada Musa. Musa sebagai seorang nabi. Di nomor satu, saudara, kita harus melihat pemimpin. Pemimpin orang Israel, Musa. Allah berbicara melalui Musa. Kalau kita di negara ini, bisa saja Allah berbicara melalui presiden untuk mengelola bangsa ini. Allah berbicara melalui pemimpin gereja. Allah berbicara melalui gembala sidang, bisa saja. Tapi artinya ada orang yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin, membawa. Kalau saudara bekerja di perusahaan, pasti ada pemimpin di situ. Semua membutuhkan pemimpin. Jadi pemimpin itu harus dekat sama Tuhan. Dalam teks ini adalah Musa. Dia seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada hambanya Musa. Apa kata Tuhan kepada Musa? Nggak langsung dia handle bangsa Israel. Hidup ini ada birokrasi, boleh tembak langsung. Dan semua punya jabatan. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Siapa Harun? Harun abang Musa. Dia bukan nabi, tapi imam. Dia bukan imam biasa, dia imam besar. Dan di bawah imam besar ada anak-anaknya, itu imam-imam biasa. Sebab imam besar hanya satu. Berbicaralah kepada Harun abangmu. Jadi Tuhan tidak berbicara langsung kepada imam besar itu, pada Harun, tapi melalui seorang nabi. Itulah Musa. Bilang sama abangmu itu, dia imamku, imam besar. Imam besar gambaran Yesus Kristus. Musa gambaran daripada Allah Bapa. Berbicaralah. Apa kata Tuhan pesannya untuk disampaikan kepada Harun dan kepada anak-anaknya? Jadi yang dulu, saudara, seorang imam, kalau dia punya anak laki-laki, maka harus di backup pelayan itu dengan anak-anaknya. Mereka harus berpakaian seperti imam. Tetapi untuk masuk ke ruang Maha Kudus, hanya satu imam besar yang membawa korban darah itu. Imam lain melayani jemaat. Apa yang dipakai pada imam besar? Imam besar Harun ada pakaian khusus, jubahnya luar biasa indahnya, dan di dadanya ada disebut patam, itu berlilitkan emas, gambar kemuliaan Allah. Semua nama suku Israel berlempengkan emas tertancap di dada imam. Itu lempengan petak-petak nama Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Joseph, Benjamin, semua pokoknya 12. Ada di dada, ada di hati, ada di pikiran imam besar bangsa Israel.
ada di dada, ada di hati, ada di pikiran Tuhan Yesus. Kalau saudara orang yang percaya, yang selalu mau datang kepada Tuhan. Saudara kekasih, kalau saudara rajin beribadah, ada yang melayani, itu gambaran imam besar. Dan semua nama jemaat itu ada di dada, ada di hati, ada di pikiran. Itu sebabnya semua jemaat itu, bangsa Israel semuanya ada di bawah naungan imam besar. Kesalahan jemaat pada waktu itu, korban di bawah kepada imam besar. Saya melakukan ini korbannya karena seekor anak burung merpati. Itu ke imam besar, baru dibawa karena dua itu. Saudara, pengaruh seorang pemimpin menjadi jembatan, mau orang datang kepada Tuhan, itu penting sama kita. Jadi anak-anak Imam Harun juga begitu, harus membackup ayahnya dalam pelayanan. Satu kali kalau ayahnya tidak bisa, dia harus siap melayani. Jadi firman Tuhan yang sama turun juga kepada anak-anaknya, yaitu anak-anak Harun. Apa bunyi pesan? Daripada Tuhan kepada Musa, dan dari Musa diturunkan kepada abangnya Harun. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Kamu harus emas, memberkati, bless. Kamu harus memberkati, tiga kata ini. Kamu harus memberkati. Amin Bapak Ibu. Jadi dipanggil imam besar itu harus memberkati. Pegang. Dan yang diberkati itu yang datang, yang ada di dada imam besar bangsa Israel, yang datang ke gereja itu yang dapat berkat. Ya, yang datang. Sebab nama-nama itu ada di dada, nama setiap suku mewakilinya, mewakili marga itu. Pokoknya marga ini, marga Ruben diberkati, marga Simeon dan Naftali, Gad, Asad, Isakar, semuanya. Itulah pengaruh berkat. Saudara ini diberkati. Amin. Ini penting. Jadi memang kita memiliki ketergantungan dengan berkat Tuhan. Kalau bukan berkat Tuhan, kalau bukan rezeki kita, saudara tidak akan datang. Jadi penting kita memang datang kepada Yesus, imam besar, si pengganti atau gambaran yang diwakilkan daripada Harun, saudara. Apa berkat itu? Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah. Jadi ada kuasa, ada kekuatan daripada ucapan daripada imam besar. Jadi lafal kata, isi daripada kata-kata itu menentukan, dan kita mesti terima kalau kita mau diberkati. Apa ucapan berkat itu? Tuhan mau memberkati karena mereka melihat umat Israel, aduh bagaimana ini, bagaimana bersungguh-sungguh berbagai kendala, tapi mereka sudah keluar dari masa lalu Mesir, mempertimbangkan ke depan. Apakah mereka akan kembali ke Mesir? Tuhan tidak mau. Situ kita percaya kepada Tuhan, di situ kita tinggalkan kehidupan yang lama, betul-betul tinggalkan, dan segera akan diberkati. Dan melangkahlah ke depan. Amin. Amin. Di situ kita bergabung dalam jemaat, kita betul-betul ikuti untuk kita bisa diberkati. Di situ kita sekali menjadi Kristen, sekali Yesus tetap Yesus. Pegang di dalam diri saudara. Dia imam besar kita, Yesus Kristus. Nah, kita lihat sekarang saudara, apa berkat-berkat itu? Ada 3 berkat besar kalau kita setia datang kepada Tuhan melalui tangan hamba Tuhan yang menaik ke atas beri berkat. Sebab apa dikatakan? Bukan dikatakannya saudara yang lain-lain. Pengaruh daripada mulut Harun menentukan. Harus kamu memberkati. Jadi Allah memberkati itu pesannya melalui Musa, Nabi, dan turun kepada imam yaitu Harun, dan yang melepaskan berkat Tuhan itu, yang melepaskan berkat itu, yang datang kepada Harun urapan itu, dan terus dilepaskan berkat itu melalui kata-kata. Berkat itu diturunkan oleh Harun, dia yang memberkati. Setelah dia dapat pesan itu, dia harus mengucapkan berkat itu. Itu sebenarnya kalimatnya jelas.
demikian kamu harus memberkati. Berkat yang pertama, kita melihat dalam ayat itu saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Karena mereka merasa sebagai umat Israel itu tidak terberkati. Rupanya perlu ada kata-kata berkat daripada Imam Harun. Dia berkata, Tuhan memberkati engkau. Kata memberkati kemudian melindungi engkau. Ini menggambarkan saudara, melindungi, memberkati disatukan dalam bahasa Aramik, bahasa Ibrani, bahasa Arab, barekah, barokah, berkah, memberkati, menjadi berkah kata orang, tidak berkah kata orang. Nah, memberkati, kata memberkati juga dikatakan melindungi. Ini menggambarkan Tuhan itu yang menggembalakan. Walaupun melalui ada di situ Musa Harun, ya, ada di situ Musa sebagai gembala memimpin bangsa Israel, dan soal doa dan sebagainya, ritual ibadah dipimpin oleh Harun. Tapi soal mendengar suara Tuhan itu Musa langsung. Jadi Tuhan memberkati, melindungi, menggembalakan kita. Amin. Terima, mau kita digembalakan, mau kita diarahkan. Ketika kita lemah, mau kita diangkat dari kelemahan kita, mau kita dibersihkan oleh Sang Gembala itu, Yesus Kristus, melalui pelayan-pelayan Tuhan. Kita mau disembuhkan, dipulihkan, diangkat, dirangkul. Gembala seperti itu saudara, tugas dia. Berusaha mengangkat, menyembuhkan yang luka, sedemikian rupa, mengandang kalau terlalu macam-macam. Itu domba memang harus dikurung dulu sampai dia jinak. Jadi saudara yang kasih, melalui Imam Harun turun berkat penggembalaan. Artinya Tuhan masih menggembalakan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang melindungi kita. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Tuhan lindungi kami. Ya, ada satu pujian dikatakan, Tuhanlah gembala kami. Amin, pernah dengar lagu itu? Kami ini dombanya. Itu yang kita pegang saudara yang kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Dialah gembala kita yang melindungi kita. Dia sayang sama kita, dia menjaga kita. Yakinkan dalam perjalanan hidup saudara yang penuh dengan ketidakpastian ini, tetapi dalam tangan Yesus ada jaminan. Di gembala kita yang agung itu. Berkat yang kedua dikatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan itu wajahnya bersinar, tidak ada orang yang sanggup melihatnya selain sinar kemuliaannya. Dan memberi engkau kasih karunia. Bahasa daripada menyinari, yair, artinya memancarkan kemuliaan sinar daripada Tuhan. Dan artinya saudara, kalau dia mau memancarkan, artinya kita menjadi berkenan di hadapannya. Tuhanlah yang datang membuat kita menjadi berkenan oleh kasih karunia. Dikatakan dalam ayat selanjutnya di bawahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Itu karena Tuhan menyinari kita, berkenan. Musa disinari oleh Tuhan. Dia orang yang berkenan kepada Allah. Itu Musa. Sehingga dikatakan di sini, dan memberi engkau kasih karunia. Kan menjadi berkenan kita oleh keberatan Tuhan. Amin. Jadi kita hidup ini saudara selalu mohon kemurahan hati Tuhan. Biarlah Tuhan menyinari kita, menyinari perjalanan hidup saudara di dunia ini. Amin. Tuhan menyinari. Kalau Tuhan menyinari, saudara-saudara tidak jatuh. Saudara tahu yang mana saudara harus hindari, mana berbahaya karena begitu terang. Tapi kalau tidak ada terang Tuhan, terjatuh saudara. Dan terang itu ada dalam firman Tuhan. Tuhan adalah pelita bagi kaki saudara dan terang bagi jalan saudara. Jangan pernah lupa membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan. Sebab apa? Itu selalu ingatkan kita saudara
Orang-orang yang selalu mau mendengar suara Tuhan pasti hidupnya lebih disinari. Amin. Membuat lebih mendapat kasih karunia. Yang tadinya dia tidak mendapat, kemungkinan untuk dapat tidak ada. Tapi kalau beroleh kasih karunia, disinari Tuhan. Disinari artinya bukan kita bersinar, kita kan berjalan dalam kegelapan, tapi tiba-tiba ada yang menyinari. Nah, ini terbuka jalan. Terbuka jalan karena disinari. Karena punya kesulitan, minta Tuhan menyinari, menerobos, saudara bisa berjalan. Dan yang menerangi itu adalah firman Tuhan. Amin. Pemuda remaja, ya, kalian akan dapat kasih karunia kalau Tuhan menyinari kalian. Kasih karunia. Kalian boleh maju, perjalanan kalian masih panjang. Tapi ingatlah, kalau kalian tetap bersama dengan Tuhan, Dia sinari sebuah cita-cita kalian. Ada kesulitan, Tuhan sinari, terbuka oleh kasih karunia-Nya. Anak-anak kita, anak-anak jemaat boleh berhasil. Itu doa kita. Tuhan menyinari perjalanan kalian dan kalian boleh kasih karunia. Masa depan orang tua di mana begini ya kita. Tinggal menikmati apa yang ada. Amin. Tapi anak-anak kita ini, who knows, nggak ada yang tahu. Tapi kalau Tuhan menyinari, mereka akan mendapat kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tidak mungkin menjadi karena kasih karunia Tuhan, karena menyinari. Ini jangan jauh-jauh dari sinar itu. Nah, anak muda kita jangan jauh-jauh dari Tuhan, jangan jauh-jauh daripada firman Tuhan, jangan jauh-jauh dari pengajaran. Kalau mau dapat kasih karunia Tuhan, kita ini bukan orang-orang yang lebih, orang-orang Medan, orang-orang Batak, orang-orang Indonesia, bukan orang yang kelebihan. Kemarin kita sudah dengar berita bahwa ya, melalui khotbah, ternyata bangsa Indonesia termasuk yang IQ terendah di semua ras di dunia. Kenapa? Fakta. Apa penemuan bangsa Indonesia buat kemajuan dunia? Siapa penuh internet? Indonesia? Penuh pesawat Indonesia? Penuh berbagai-bagai hal Indonesia? Enggak. Bukan. Yang menciptakan mobil, pesawat, yang sampai ke bulan siapa? Rata-rata Yahudi. Ya, apa kita? Ada apa-apanya. Jadi saudara yang kekasih, mohonlah penyinaran Tuhan. Anak-anak kita ini akan bisa mengejar ketinggalan. Amin. Amin. Saudara bisa mengikuti kemajuan kalau Tuhan yang menyinari. Bangsa Israel bisa memimpin dunia sampai sekarang. Apa sih yang tidak berhubungan dengan cipta Israel? Rata-rata dari dia. Karena apa? Disinari Tuhan dari mulai Musa. Kita ini kan Injil itu kan terakhir kita dapat Yerusalem, bangsa Yahudi, ya, Yehuda, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu ya kita ini, ujung-ujungnya kita. Toh yang ujung-ujungnya udah sisa-sisa. Ya kan? Kita ini dapat sisa-sisa. Tapi ketahuilah, biarpun sisa, kalau Tuhan menyinari, bisa menjadi yang terbaik. Amin. Minta kasih. Itu berkat yang kedua, saudara, bahwa kita ini adalah orang yang diperkenankan Tuhan karena kasih karunia-Nya. Kita pasti bisa mendapatkan berkat kalau kita mau disinari. Berkat yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera ini penting, Bapak Ibu. Tuhan menghadapkan, apa artinya menghadapkan wajahnya kepadamu? Artinya saudara, Tuhan hadir. Kadang-kadang kita bilang, nggak nampak wajah siang dalam ibadah, tak nampak batang hidungnya. Hidung ada di mana? Di wajah kan? Tak nampak batang hidungnya. Dan kita bilang, tak nampak bokongnya di gereja. Nggak ada. Apa yang kita bilang? Tak nampak. Kenapa juga batang hidungnya? Tapi itulah ungkapan artinya wajahnya kayak tak kelihatan. Artinya kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, yakinlah namanya Tuhan hadir, semua beres. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Hadirkan Tuhan di hidupmu.
Hadirkan Tuhan di rumah tanggamu. Hadirkan Tuhan di segala cita-cita harapanmu. Hadirkan Tuhan di pekerjaanmu. Kalau Tuhan hadir, tiada yang mustahil. Tuhan sanggup mengadakan semuanya, memberi kelegaan kepada kita, memberi damai sejahtera. Kalau iblis hadir, ada damai sejahtera? Ada, marbadai kita. Ya kan, perang-perangan, pukul-pukulan, maki-makian. Itu ciri-cirinya tidak ada kehadiran wajah Tuhan. Ciptakan hadir wajah Tuhan, ada damai sejahtera. Ya. Kalau kita sebagai jemaat seringkali marbadai, saling mengejek, wajah Tuhan mungkin tidak kelihatan, tapi di situ dia hadir semua kita tahu. Amin. Yang mau kuasa hadir, ada macam-macam berani. Oh, semua tidak dia hadir. Sedangkan Bapak Gembala aja, kalau pas lagi hadir semua jadi dia. Baru Bapak Gembala yang kecil ini. Kalau Tuhan hadir, semua kita hidir-hidir. Amin. Kita menjadi gak berani macam-macam. Hadirkan Tuhan dimanapun saudara berada. Dan kalau dia hadir, ada damai sejahtera. Ada di sini jemaat yang tidak ada lagi damai sejahtera, mungkin Tuhan lagi mengungsi dari hidupnya. Ada hilang damai sejahtera, gelisah. Dalam catatan terakhir dari Dinas Kesehatan, sebelum dekat berbagai banyak tantangan hidup ini, pengaruh krisis global yang secara menyeluruh, dikatakan 28 juta penduduk Indonesia, penelitian yang tercatat dalam berobat, dikatakan datang berobat sehubungan dengan depresi atau gangguan jiwa. 28 juta itu yang datang ke rumah sakit, ke klinik. Semua penyakit yang datang itu berhubungan dengan depresi, gangguan jiwa. 28 juta itu yang datang. Itu direkod itu. Sakit apa? Jantung berapa orang, ini berapa orang, hipertensi berapa orang. Catat. Itu kan diketik itu. Ketika kita masuk itu kan dicatat. Riwayat sakit itu ada. Ada 28 juta. Satu dari setiap 10 orang Indonesia gangguan ya. Bukan gila, ada gangguan. Hati-hati. Itu berarti dari sekian banyak kita yang hadir, ada yang lebih dari satu. Ada. Sebab kadang-kadang kita sulit mengarahkan orang, sebab pikirannya tidak bisa fokus. Tidak bisa mau dibujuk ke Bapak Gembala, tidak mempan. Dibagi bujuk baru datang, memang kelihatan sekali. Ya, kita ngomong ini, yang lain yang diciptakan sama Bapak Gembala. Ngomong begini, lain lagi. Benar bisa kita lihat. Jadi saudara kekasih, perlu kita dekat sama Tuhan. Amin. Nanti saudara jauh-jauh makin depresi. Hanya Tuhan yang memberi damai sejahtera. Damai sejahteraku, kata Tuhan, ku tinggalkan kepadamu. Damai ku berikan kepadamu, damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu, kata Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke surga sekarang. Saudara kekasih, jangan lupa Tuhan. Sesulit-sulitnya begitu dari dulu. Dari dulu ada kesulitan. Sekarang ada kesulitan. Besok ada nggak kesulitan? Ada saja. Jangan tinggalkan Tuhan itu. Itu yang buat kita bisa bertahan. Nanti keturunan kita juga, anak-anak kita juga begitu. Ada kesulitannya masing-masing, warna masing-masing, sesuai dengan zamannya. Kesulitan zaman dulu berbeda sampai sekarang tentunya. Amin. Sekarang kan lebih enak kalau kita jalan malam-malam. Internet kan ada Google Map. Zaman dulu ada bahasa Israel, ada Google Map. Gak tahu di depannya ada batu besar. Sekarang ada Google Map. Sekarang ada listrik, tapi coba ya, listrik mati seminggu, mati internet, pasti semua kacau. Iya Pak ya?
Anak saudara saja kalau ditarik handphone di tangannya, yakin pasti mengamuk sama saudara. Pasti ngamuk. Kemarin Bapak Gembala katakan bahwa Indonesia menjadi sasaran empuk dunia mengenai bisnis handphone karena Indonesia negara terbesar di dunia yang membeli handphone. Satu orang bisa 4 handphone. Kembali diingatkan, satu buat chatting, itu rahasia itu. Satu buat bisnis, satu buat pelayanan, satu nggak tahu apa. Itu baru satu orang, lain istri, lain anak-anak, satu rumah. Bapak mau tanya, siapa sih yang punya handphone lebih dari satu? Ya pernah yang tangan. Itu berkah. Bapak kepala juga kepingin loh lebih dari satu. Itu kalau saudara punya 2, saudara diberkati. Amin. Itu kali Bapak Gembala berdoa, Tuhan kasihlah aku apa namanya itu yang besar itu, iPad ya. Biar bisa lihat Alkitabnya besar-besar, kalau ada pelajaran bisa gede-gede. Jadi berguna nggak teknologi itu? Berguna sekali ya. Kita mau ketik apa-apa biar cepat nanti tampil di sana, udah di tangan tinggal pencet-pencet. Senang sekali. Itulah pengaruh daripada internet sekarang ini. Anak-anak kita lebih pintar loh. Kalau ujian, mentok, cucu kami nggak datang guru lesnya, banyak PR, gimana kerjaannya? Bukanya internet dapat 100 juga nilainya. Anak sekarang canggih-canggih. Kalau dulu Bapak Gembala kalau udah namanya maraton, tangan main, ini leading, kaki hitung semua menjadi hitungan. Kalau sekarang tinggal pencet kalkulator ya, pedagang ya, keluar. Kalau dulu kan ada lagi kertas sele-selenya, pedagang itu masih gitu dulu. Terus sekarang keluar cepat. Mau menjual pun sekarang gampang, tidak usah buka lapak di depan sana, buka di internet. Laku nggak? Laku kali. Jadi mari kita, kemajuan ini memang bisa memberkati, tapi jangan lupa Tuhan yang memberkati. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya ada kalanya ibadah, jangan tinggalkan gereja sebelum dapat bertemu. Penting kebaktian hari Minggu, Mama Minang, semua naposo hari Minggu ibadah. Hari perhentian, hari di mana kita dapatkan berkat sebagai kasih. Bapak Gembala mengundang semua jemaat sebentar malam, kalau sudah kerja ya. Hari datang malam doa. Ini malam ini akan malam keberapa ya? Malam keempat. Capek lagi Bapak Gembala ya. Masih 6 hari lagi. Minta kita ya, berdoa sama Tuhan. Tapi dari pihak Tuhan dia sudah siapkan berkat, 3 berkat tadi. Tinggal kita juga harus mau mendengar firman Tuhan, mau berdoa, bersujud di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati seluruh jemaat Eklesia. Tuhanlah yang melindungi semua jemaat yang setia hadir. Tuhanlah yang menyinari seluruh jemaat ya, dengan wajahnya Tuhan Yesus. Dan Tuhanlah yang memberi kasih karunia kemurahan bagi seluruh jemaat yang mau hadir. Dan Tuhanlah juga yang menghadapkan wajahnya hadir di setiap kehidupanmu, di cita-citamu. Dan Tuhanlah yang memberi damai sejahtera. Mari kita bangkit berdiri. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Tuhan hadir dimanapun kita berada.